Nanyakan lagi soal Ole Romeni. Karena kita kan butuh striker. Tanpa striker akan sangat sulit. Nomor 9 di depan kita agak lemah. Ya, menjadi masalah utama buat kita di tim nasional. Tapi di depan ini sulit. Ada Rafael Struijk memang, tapi bukan tipikal nomor 9 yang baik. Ya, dia bisa bermain sebagai flank. Oke, kita untuk di tim di Indonesia ya, atau pemain-pemain yang bermain di Liga 1, kita masih punya pemain rising star misalnya seperti Malik Rizaldi. Ya, atau dengan Dimas Derajat, tetapi itu tidak cukup juga. Sehingga menurut saya perlu untuk datangkan pemain yang baik. Ole Romeni dengan kehadiran dia nanti akan menambah kekayaan materi kita, terutama di lini serang, di lini depan untuk mempertajam serangan-serangan dari tim nasional kita. Sintayong jarang atau hampir nggak pernah salah ya ketika merekomendasikan pemain untuk dinaturalisasi, dan mungkin juga atau gua rasa dia juga udah punya rencana ya akan mungkin memoles seorang Ole Romeni ini seperti apa. Ini pemain 24 tahun ya, jadi ada harapan, ada juga jalan secerca harapan untuk Ole Romeni bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Jadi kita perlu striker yang tinggi, yang punya kapasitas dan juga punya kemampuan ya. Timnas Indonesia masih butuh striker. Ole Romeni sudah siap bergabung. Timnas Indonesia sepertinya masih memerlukan sosok striker, dan Ole Romeni adalah sosok yang paling tepat untuk itu. Ole Romeni sepertinya akan segera merapat ke Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan sosok pemain bagus lainnya seperti Miss Hilges dan Kevin Dix yang juga sudah bergabung dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan Timnas China dalam laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China. Padahal, Asnawi DKK bermain jauh lebih baik dari Timnas China. Akan tetapi, Timnas China bermain lebih efektif sehingga dua peluang simpel Timnas China berhasil berbuah gol. Dalam laga tersebut, para pemain asuhan Shin Tae-yong seperti kebingungan dalam membongkar pertahanan Timnas China. Alih-alih bermain kombinasi, Timnas Indonesia malah sering melakukan long ball yang bisa dengan mudah diantisipasi oleh para pemain China. Hal tersebut membuat banyak fans Timnas Indonesia yang meminta PSSI untuk kembali menambah pemain keturunan, khususnya pemain yang berposisi sebagai striker. Dan nama Ole Romeni kembali muncul di permukaan. Ole Romeni memang adalah sosok striker yang sudah lama diincar oleh Shin Tae-yong. Akan tetapi, dia masih belum mau bergabung dan JIZS-DKK karena masih menyimpan asa untuk main di Timnas Belanda. Akan tetapi setelah Kevin Dix dan Miss Hilges bergabung ke Timnas Indonesia, Ole Romeni mulai melirik Indonesia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh agen Ole Romeni, Jos Ebergen. Dia mengatakan bahwa Ole sudah mempertimbangkan menerima pinangan PSSI untuk bermain di Timnas Indonesia. Saat ini, Ole Romeni sedang mempertimbangkan untuk bergabung bersama Timnas Indonesia, tutur Jos Ebergen. Jika Ole Romeni bergabung, ini akan menjadi sebuah darah segar bagi lini depan Timnas Indonesia. Pasalnya, kualitas Ole Romeni lebih bagus dibandingkan dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun yang menjadi andalan Timnas Indonesia. Sehingga, Timnas Indonesia akan bisa menang saat menjamu Timnas China dan Bahrain di Gelora Bung Karno nanti. Kabar terbaru naturalisasi Kevin Dix, Hairori Edewal dan Ole Romeni, sudah bersedia, siapa merapat. Baru-baru ini, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir baru saja mengumumkan naturalisasi terhadap Eleanor Reijenders dan Miss Hilges. Kedua pemain keturunan Indonesia, Belanda tersebut setuju untuk memperkuat tim nasional. Kendati sudah mendapatkan para pemain grade A yang berlaga di Liga Eropa, masyarakat masih mengharapkan beberapa nama untuk bergabung. Misalnya Ole Romeni, Kevin Dix dan Hairori Edewal, tiga nama pemain keturunan yang selalu menghangatkan pembicaraan mengenai proses naturalisasi. Apalagi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga mengungkapkan masih dibutuhkannya pemain di lini serang. Sebab, kelemahan Timnas Indonesia saat ini adalah penyerang yang bisa mencetak banyak gol. Oleh karena itu, nama Ole Romeni terus dikaitkan dengan Timnas Indonesia untuk menjalani naturalisasi. Berikut update kabar terbaru dari proses naturalisasi tiga pemain keturunan Indonesia yakni Ole Romeni, Kevin Dix dan Hairori Edewal. Kevin Dix bakar besi merupakan pemain yang kini bermain di FC Copenhagen di Liga Super Denmark. Bek keturunan Maluku ini disebut bisa menjadi tambahan amunisi penting bagi lini belakang Timnas Indonesia.
Apakah Kevin Dix bersedia menjalani naturalisasi? Ex-pemain junior di FC Feyenoord, Yusa Nugraha menyebut bahwa yang bersangkutan sudah bersedia. Kevin Dix mau naturalisasi, kata Yusa Nugraha saat berbincang dengan Arya Sinulinga, dikutip radarindramayu.id pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Kendati demikian, Arya Sinulinga menyebut bahwa proses naturalisasi Kevin Dix belum dilakukan. Kevin Dix, belum, ucapnya. 3 pemain yang akan menyusul Kevin Dix salam Erick Thohir, oleh Romeni calon incaran skuad Garuda. Inilah 3 pemain yang akan menyusul Kevin Dix gabung timnas Indonesia dan memperkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai debutnya bersama Eleanor Reijenders dan Miss Hilges pada laga antara Indonesia dan Bahrain. Kabar terbarunya, Kevin Dix telah melakukan salaman dengan Erick Thohir sang Ketua Umum PSSI. Meskipun sang Ketua Umum PSSI tersebut masih belum memberikan konfirmasi terkait kapan Kevin Dix bisa bergabung dan berlatih dengan Sintayong. Sebelumnya, tersebar kabar bahwa Erick Thohir mengusahakan bahwa dirinya akan menyempatkan Kevin Dix bermain bersama skuad Garuda pada bulan November, makan siang bersama pemain FC Copenhagen yang memiliki darah Indonesia. Tak lupa, kami salaman, ungkap Erick Thohir melalui akun Instagramnya, @ErickThohir, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Meskipun untuk pahit-pahitnya ketum PSSI tersebut juga mengatakan bahwa pemain berdarah Ambon tersebut bisa bermain pada bulan Maret tahun depan, Semsten atau oleh Romeni pemain timnas Indonesia selanjutnya, berikut perbandingan statistiknya. Oleh Romeni dan Semstegen digadang untuk membela timnas Indonesia. Oleh Romeni dan Semstegen sama-sama berkarir di Belanda, tapi tidak menutup peluang membela timnas Indonesia. Namun sebelum membela timnas Indonesia, Semstegen dan Ole Romeni harus jalani proses naturalisasi, sedangkan Ole Romeni merupakan pilar dari klub Utrecht dengan posisi pemain depan namun juga bisa mengisi sektor sayap kanan dan kiri. Menurut data dari Transfermarkt, Ole Romeni sudah bermain 7 caps musim ini dan cetak 2 gol. Di level negara, Ole pernah membela timnas Belanda U15, U18, U19, dan juga terakhir U20. Lalu bagaimana dengan Semstegen? Masih dari sumber yang sama, tercatat andalan FC Twente tampil gacor musim ini. Dari 8 pertandingan, sudah ada 7 gol yang telah diceploskan ke gawang lawan. Sem bermain di posisi gelandang serang, dan bisa juga mengisi sektor gelandang tengah. Dalam pemberitaan sebelumnya, Semstegen sudah buka-bukaan untuk membela timnas Indonesia. Hal itu dia ungkapkan lantaran peluang untuk bela timnas Belanda cukup kecil, lantaran persaingan yang cukup ketat di tim Orange saat ini. Sehingga dia memilih untuk membela negara sang ibu yang lahir di Manado. Untuk Ole Romeni dia mengajukan syarat, jika PSSI ingin naturalisasi dirinya. Di mana dia ingin tempat utama setiap timnas berlaga dan skuad Garuda harus lolos ke Piala Dunia. Penyerang timnas Indonesia beri kode oleh Romeni pemain selanjutnya yang dinaturalisasi jadi WNI. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun memberi kode oleh Romeni menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Ragnar Oratmangun meninggalkan komentar dengan kata, dia, di salah satu unggahan oleh Romeni di Instagram, @OleRomeni.